Diksa Group bersama BKKBN dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Jawa Timur menggelar edukasi dan intervensi stunting kepada ratusan bidan di Kabupaten Jombang. Sesuai amanat Presiden Indonesia Joko Widodo, tahun 2024 mendatang pemerintah menargetkan angka stunting harus di bawah 14%. Meski menurut survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI, prevalensi stunting di Indonesia masih di angka 24,4%. Seperti inilah giat edukasi dan intervensi stunting digelar di Convention Hall Letkol Muhammad Subandi, Kecamatan Patrang, Jumat pagi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 700 bidan di wilayah Sekar Kijang Pro, meliputi Kabupaten Situbondo, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, dan Probolinggo. Hadir langsung sebagai narasumber penyuluh KB BKKBN RI, Ketua IBI Provinsi Jawa Timur, Kadinkes Jember, Corporate Affairs Director Diksa Group, dan Executive Director DLBS. Sinergi bersama ini sebagai upaya untuk menekan angka stunting di Kabupaten Jember, dengan target 14% tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Seperti kita ketahui bersama, Jember menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan angka stunting yang cukup tinggi. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan ibu hamil serta pemenuhan gizi setelah 1000 hari kelahiran menjadi faktor utama terjadinya stunting pada anak. Untuk itu profesi bidan atau tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dinilai sangat perlu diberikan pemahaman serta edukasi yang kompeten untuk melakukan intervensi kepada ibu hamil maupun balita 1000 hari kelahiran. Kita akan dampingi, semua ASN wajib mempunyai pendampingan ibu resiko tinggi, kemudian bayi resiko tinggi, bayi stunting. Wajib ada pendampingan, dimulai dari total semua ASN di Kabupaten Jember, sebanyak 22.000 itu, wajib memiliki anak asuh balita atau ibu asuh dari ibu hamil yang punya resiko. Pendampingan tergantung jenis intervensinya, jadi kalau intervensi sensitif misalnya kita serahkan ASN yang berbackground bukan kesehatan. Tapi ketika pendampingan bersifat intervensi spesifik, contoh pemberian penambah darah, pengobatan penyakit penyerta, itu kita serahkan pada ASN yang berbackground kesehatan dan organisasi kesehatan. Mulai ID, IBI, PPNI, dan lain kita siapkan bersama-sama untuk segera menyelesaikan permasalahan stunting di Kabupaten Jember. Sementara itu, Tanto Randi, Direktur Diksa Group Tarsisius menuturkan, pelatihan seperti ini bukan hanya di Jember saja, namun juga di beberapa daerah lain, dengan target membantu pemerintah dalam penurunan stunting di angka 14% sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Utama kan tadi bekerja sama dengan bidan dan BKKBN untuk ibu hamil. Jadi terutama tadi yang saya sampaikan kalau balita itu atau setelah melahirkan bayinya dengan diberikan air susu ibu itu akan terbebas dari stunting seperti itu. Nah, edukasi yang seperti ini kami lakukan bukan hanya di sini saja. Kami sudah melakukan di kemarin terakhir di Blitar dengan jumlah bidan yang cukup banyak juga. Di samping itu di Palembang kemarin ada 1000 bidan, mungkin kira-kira udah 10.000 bidan yang kami lakukan edukasi untuk intervensi stunting ini. Di sisi lain, Eksekutif Direktur DLBS Profesor Raymond Chandrawinata menambahkan bahwa kini juga ada formula herbal untuk mendukung kesehatan serta gizi bagi balita 1000 hari kelahiran tersebut. Dengan bahan baku herbal yang telah dikembangkan oleh dirinya bersama akademisi, obat herbal yang dinamai Asimor ini terbukti efektif membantu ibu menyusui untuk melancarkan ASI. Bahkan tak hanya melancarkan produksi ASI pada ibu saja, namun juga meningkatkan kualitas ASI yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Penelitian pada pasien-pasien tersebut. Nah, salah satu yang kami sudah produksi adalah obat pelancar ASI yang namanya Asimor. Nah, pelancar ASI ini kami lakukan karena apa? Kami mengerti bahwa banyak ibu-ibu Indonesia yang sudah hamil tapi ASInya susah keluar atau ASInya keluar volumenya sedikit atau volumenya sedikit kualitasnya kurang. Sehingga kami mencari bahan-bahan yang baik dari Indonesia yang kita bisa menaikkan daripada volume ASI itu dan juga kualitas ASI tersebut. Sehingga terbentuklah yang namanya Asimor yang terdiri dari
daun torbangun ekstraknya, daun katuk ekstraknya, dan juga ekstrak dari ikan gabus ya. Nah, kalau kita kombinasi galatonol yang kedua pertama dengan stearin, maka keluarlah suatu pemproduksi ASI ibu yang meningkatkan volume tapi kualitasnya baik, dan juga apalagi ibu yang baru melahirkan masih ada luka, itu akan cepat penutupan lukanya. Nah, inilah kegunaan daripada Biovitas Alam Indonesia yang didesain yang baik akan mendapatkan obat yang baik pula. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran santri telah terbukti dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Haji Muhammad Nur Purnamasidi, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, dengan ini mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional tahun 2023. Jihad santri, jayakan negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah merdeka. Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1945 salah satu bentuk dan bukti nyata peran kiai dan santri dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Haji Muhammad Ayub Junaidi, Ketua DPC PKB Kabupaten Jember, mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023. Jihad santri, jayakan negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita